Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita menginjak pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali ini semua dengan berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kesempatan hari ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada halangan suatu apapun. Yogi bisa untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum kita awali, Bapak ingin presentasi kalian terlebih dahulu. Denny Syahlani Gak masuk, Pak. enggak masuk. Kenapa? Sakit. Sakit. Ada surat isinya. Ada. Denny enggak masuk. Dua, Supri Ahmad Khairin. Ada, Pak. Oke. Selanjutnya Yogi Bianto. Hadir. Oke. Baik, kita doakan agar Denny Syahlani lekas diberikan kesembuhan, agar lekas kembali bersama kita semua mengikuti pembelajaran dalam mata pelajaran Bapak. Baik, sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, alangkah lebih baiknya kita mengulas materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai sistem ABS atau anti-lock braking system. Mungkin dari kalian masih ada yang ingat dengan apa itu sistem ABS. Ada yang masih ingat apa itu sistem ABS? Pak. Sistem ABS merupakan sistem pengereman pada kendaraan agar tidak terjadi penguncian pada roda ketika terjadi pengereman mendadak. Apakah jawabannya Khairin benar? Benar, Pak. Benar. Lalu apa prinsip kerja atau cara kerja dari sistem anti-lock braking system tersebut? Ada yang masih ingat? Ada, Pak. Gimana? Cara kerja sistem ABS. Sensor kecepatan akan membaca kecepatan kendaraan setiap saat dan menyampaikan data kecepatan tersebut kepada kontroler, karena kontroler telah diprogram untuk dapat menghentikan kendaraan secara maksimal. Terkuncinya roda akan mendapatkan data dari sensor kecepatan dan akan memerintahkan katup menghilangi tekanan dengan cara mengambil kutub posisi 2 atau tutup posisi 3 sesuai perintah dari kontroler. Setelah putaran roda terdeteksi oleh sensor kecepatan, kontroler akan memerintahkan kutub untuk mengambil posisi 1 yang membuat tekanan minyak rem kembali dan teruskan ke rem. Cara kerja rem ABS sangat cepat. Rata-rata sistem ABS mampu melakukan 15 kali proses dalam 1 detik. Baik, jadi seperti itu ya kurang lebihnya prinsip kerja dari sistem ABS atau anti-lock braking system. Baik, yang akan kita pelajari pada materi hari ini yaitu mengenai sistem peredam kejut. Kita akan mengulas apa sih sistem peredam kejut dan lain sebagainya. Oke, artinya sebelum kita mulai mengenai materi sistem peredam kejut, saya ingin menyampaikan
tujuan pembelajaran ataupun indikator pembelajaran pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan definisi dari peredam kejut tersebut. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan fungsi peredam kejut. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan prinsip kerja peredam kejut tersebut. Langsung saja ya, kita awali dengan yang pertama, yaitu definisi peredam kejut. Ya, ini adalah definisinya. Itu ada gambar rangkaian suspensi, ya, gambar suspensi yang dimana itu ada komponen-komponen yang pendukung suspensi. Ya, peredam kejut adalah salah satu bagian pada sasis sepeda motor yang berfungsi menyerap bantingan, kejutan maupun getaran dari permukaan jalan dengan tujuan meningkatkan keamanan, kenyamanan berkendara dan stabilitas berkendara. Itu adalah definisi atau pengertian dari peredam kejut. Jadinya ketika sepeda motor atau kendaraan yang lainnya itu memakai peredam kejut, jika ada permukaan jalan yang tidak rata, ya pada saat itulah peredam kejut digunakan dengan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, fungsi peredam kejut. Peredam kejut ya berfungsi untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Itulah fungsi peredam kejut. Jadinya seperti ini. Ketika orang berkendara, ini contohnya ya, ini contohnya orang mengendarai sepeda motor. Bisa diketahui bahwa peredam kejut atau suspensi itu ada dua. Peredam kejut yang berada di depan dan yang ada di belakang. Pada gambar ini letaknya yang berada di depan. Ketika berkendara kok ternyata pada permukaan jalan itu tidak rata, seperti gambar pada ini ya, permukaan jalan tidak rata. Nah, ini nanti ketika si pengendara melewati permukaan jalan ini secara otomatis akan menimbulkan guncangan pada sepeda motor tersebut. Ya, inilah fungsinya peredam kejut, untuk menopang bodi dan rangka sepeda motor untuk menjaga letak geometris antara bodi dan roda-roda. Ketika nanti ada guncangan lalu diredam guncangan tersebut oleh peredam kejut, ya, guncangan tersebut nanti akan tidak bertahan lama. Ya, mungkin hanya beberapa saat, langsung kemudian diserap oleh peredam kejut dan akhirnya pengendara bisa melaju dengan normal kembali. Itu adalah fungsi dari peredam kejut. Terus berikutnya, apa sih hubungan peredam kejut dengan suspensi? Mungkin di telinga kita agak sedikit bingung. Kayaknya suspensi dengan peredam kejut kan nggak ada bedanya. Hampir sama pengertiannya, hampir sama fungsinya. Ya, ini kita bahas mengenai hubungan peredam kejut dengan suspensi itu sendiri. Ya, peredam kejut merupakan bagian dari sistem suspensi yang digunakan pada sepeda motor atau kendaraan lainnya. Peredam kejut tersebut bekerja sama pegas untuk membentuk sistem suspensi pada kendaraan. Sistem suspensi terdiri dari pegas dan peredam kejut seperti gambar di atas ini. Ini seperti ini. Ini namanya pegas. Yang gambar pertama namanya pegas. Gambar kedua ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu peredam kejut. Kalau pegas ditambah
peredam kejut itu akan menghasilkan yang namanya sistem suspensi. Jadinya ada saling berhubungannya. Itu pegas itu mungkin yang kita biasa omongkan kepada teman-teman atau kepada siapapun, itu mungkin lebih klasiknya per ya. Pegas itu seperti per ya, per ini ada peredam kejutnya, jika digabung menjadi sistem suspensi. Jadinya seperti itu. Jika kendaraan kok menggunakan pegas saja ya, itu nanti soalnya kan begini ya, per itu pegas itu sifatnya kaku. Jadinya ketika kendaraan kok berkendara di jalan yang permukaannya tidak rata, nanti goncangannya kalau tidak ada peredam kejutnya, hanya dengan pes saja, hanya dengan pegas saja, itu nanti goncangannya akan lama ya, goncangannya akan lama. Beda pengertian lagi jika ada peredam kejutnya seperti yang sudah saya jelaskan yang sebelumnya tadi ya. Oke. Selanjutnya, apa dampak negatif jika tidak memakai peredam kejut? Ya, seperti yang tadi, jika tidak memakai peredam kejut, hanya memakai pegas saja, apa sih dampaknya? Ya, kita bahas. Garis diagram pada gambar di atas ini menjelaskan bahwa hanya dengan pegas saja tidak sanggup untuk menyerap goncangan akibat kondisi jalan. Karena goncangan yang diterima pegas akan dikembalikan lagi, sehingga pegas akan bekerja dengan gerakan mengayun. Ya, dalam hal ini pengendara sepeda motor tidak nyaman dan bisa berbahaya. Seperti gambar pada ini ya. Ini contoh kendaraan yang tidak memakai peredam kejut, hanya memakai pegas saja, hanya memakai pes saja. Ya, ketika ada permukaan jalan yang tidak rata, nanti si pengendara ada goncangan akibat jalan tersebut pada bodi motor ya, ada goncangan. Lalu karena ini tidak ada peredam kejutnya, nanti goncangan tersebut akan sifatnya mengayun seperti garis ini ya, akan mengayun. Jadinya goncangannya itu bisa bertahan agak lama. Beda ketika ada peredam kejutnya, nanti peredam kejut itu sendiri berfungsi untuk menyerap goncangan. Jadinya goncangannya hanya bersifat sementara. Dan bayangkan saja jika kendaraan goncangannya lama, ya dipastikan nanti ya tidak nyaman juga. Ketika kita berkendara tidak nyaman. Kayaknya seperti itu. Lalu apa keuntungan memakai peredam kejut? Ini kebalikannya dari yang tadi. Jika memakai peredam kejut seperti gambar di atas, maka goncangan yang diterima telah diserap untuk sebagian besar oleh peredam kejut, sehingga pengembalian lebih stabil dan nyaman. Ya, ini adalah contoh berkendara yang menggunakan peredam kejut. Sistem suspensinya menggunakan peredam kejut. Ini permukaan jalannya tidak rata, lalu melewati gundukan jalan, lalu memperoleh goncangan dari permukaan jalan tersebut. Nah, tetapi karena ini ada peredam kejutnya, peredam kejut tersebut menyerap goncangan dari permukaan jalan, akhirnya goncangan yang diterima oleh pengendara tersebut akan bersifat sementara sifatnya. Jadinya hanya sebentar, lalu si pengendara bisa berkendara secara stabil kembali, dan ini akan memudahkan pengendara untuk mengendarai dan lebih nyaman. Baik, berikutnya
tentang mengenai prinsip kerja peredam kejut. Untuk kalian bisa menonton video ini, bisa untuk referensi, bisa mungkin jika prinsip kerja kalau biasanya dengan video atau animasi dan lain sebagainya itu biasanya lebih paham. Nah, di sini saya akan menyajikan sebuah video agar supaya kalian lebih mudah memahami tentang prinsip kerja peredam kejut yang kita pelajari saat ini. Mohon diperhatikan. Pemirsa, sistem suspens ditempatkan di antara frame dan poros roda yang umumnya dilengkapi dengan shock absorber. Sistem suspensi pada sepeda motor berada di depan dan di belakang. Shock absorber memiliki fungsi untuk meredam kejutan pada saat sepeda motor diperlambat atau saat mengalami benturan keras karena permukaan jalan yang tidak rata. Fungsi suspensi adalah A. Menyerap getaran, oscilasi, dan kejutan dari permukaan jalan. Hal ini untuk melindungi penumpang dan barang agar aman serta menambah kenyamanan dan stabilitas. B. Memindahkan gaya pengereman dan gaya gerak ke bodi melalui gesekan antara jalan dengan roda-roda. C. Menopang bodi pada exhaust dan memelihara letak geometris antara bodi dan roda-roda komponen utama suspensi. Prinsip kerja shock absorber terdiri dari tabung yang berisi oli. Di dalam tabung tersebut terdapat sebuah katup yang berfungsi untuk mengatur aliran oli. Perlambatan gerak air sepeda motor terjadi karena aliran oli jet. Shock absorber terdiri dari tabung yang berisi oli. Di dalam tabung tersebut terdapat sebuah katup yang berfungsi untuk mengatur aliran oli. Perlambatan gerak air sepeda motor terjadi karena aliran oli tabung shock absorber terhambat oleh katup. Hal ini disebabkan karena lubang katup yang sempit. Jika jumlah oli dalam tabung kurang, maka kerja shock absorber tidak bisa meredam kejutan. Untuk menentukan apakah shock breaker bekerja dengan baik atau tidak, bukanlah hal yang sulit. Biasanya, shock sepeda motor yang shock breakernya sudah rusak menjadi tidak enak dikendarai. Kerusakan shock breaker umumnya disebabkan oleh kebocoran oli. Hal ini bisa dilihat pada tabung shock breakernya. Jika tabung shock breaker selalu basah oleh rembesan oli, maka hal itu shock breaker dianggap bocor. Shock breaker harus diganti dengan cara mengganti arus shock dan menambah oli pada tabung shock breaker. Adapun cara penambahan olinya diisi sesuai volume oli standarnya. Cara kerja dalam shock absorber teleskopik terdapat cairan khusus yang disebut minyak absorber. Pada shock breaker tipe ini, gaya redamnya dihasilkan oleh adanya tahanan aliran minyak karena melalui orifice atau lubang kecil pada waktu piston bergerak. Ciri-ciri shock absorber rusak: A. Jika selama sepeda motor dikendarai dan kadang sepeda motor oleng ke salah satu sisi tanpa sebab yang jelas, maka ada kemungkinan salah satu shock breakernya rusak. Periksalah keadaan shock breakernya. Jika terdapat rembesan oli pada tabungnya, maka hal itu berarti shock breaker bocor sehingga tekanannya tidak sama. B. Jika selama sepeda motor dikendarai penegasannya tidak terasa nyaman tetapi tekanan ban normal tidak terlalu keras, mungkin disebabkan oleh shock breakernya. Untuk pemeriksaan shock breaker, tekanlah sepeda motor tersebut ke bawah dan kemudian lepaskan tekanan tersebut secara mendadak. Jika sepeda motor melenting dengan cepat bagian badannya dan berayun-ayun, maka kemungkinan besar shock breakernya tidak bekerja. Tujuan dan perawatan dari perbaikan unit shock absorber model teleskopik pada sepeda motor adalah untuk memberikan pemahaman tentang konstruksi dan bagian-bagian yang terdapat pada unit shock absorber berikut proses kerjanya di dalam unit sistem suspensi. Memindahkan kejutan dan getaran yang diakibatkan oleh medan jalan dan pegang suspens sehingga terkondisikan kenyamanan dalam berkendara. Mengkondisikan kerja proses
adalah video referensi mengenai prinsip kerja peredam kejut. Untuk kalian semua mungkin sudah ada pandangan atau belum? Ya, jika sudah bisa sedikit menangkap mengenai prinsip kerja dari video referensi tersebut, saya ingin bertanya, ya, jika suatu kendaraan itu tidak menggunakan sistem peredam kejut, kemungkinan apa yang akan terjadi pada kendaraan tersebut? Saya, Pak. Ya, baik. Kendaraan dapat terlempar seperti energi yang tersimpan dalam air lalu dilepaskan pada kendaraan. Kontrol gerakan terlebih pada suspensi tanpa peredam kejut diredam secara paksa oleh per yang kaku yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara. Nah, baik. Jadinya seperti itu ya, ketika kendaraan kok tidak menggunakan sistem peredam kejut. Jadi seperti itu. Nanti ketika ada permukaan jalan yang tidak rata, maka guncangan yang diterima itu dengan pegas atau per, guncangannya akan bertahan lebih lama. Beda dengan menggunakan peredam kejut, itu nanti pengendara kendaraannya bisa guncangannya diserap oleh peredam kejut tersebut. Ada yang ditanyakan? Ya, gimana? Berarti hubungan antara pegas dan peredam kejut dalam sistem suspensi itu sangat erat ya, Pak? Iya, hubungannya itu ya sangat erat. Ya, seperti yang saya paparkan tadi. Ya, hubungannya sangat erat karena suspensi itu ya terdiri dari pegas atau per dan peredam kejut. Dengan adanya peredam kejut di dalam pegas tersebut, goncangan yang diterima oleh kendaraan nanti akan diserap oleh peredam kejut tersebut, dan akhirnya sistem suspensi itu dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baik, saya kira seperti itu. Kita sudah mempelajari definisi, fungsi dan prinsip kerja peredam kejut. Ya, selanjutnya ini ada tugas kelompok. Ya, kita maksimalkan teman-teman yang ada. Nanti ini buat satu kelompok saja. Ya, buatlah kesimpulan mengenai prinsip kerja peredam kejut sesuai dengan video yang telah saya tanyakan tadi. Ya, mohon ini untuk berdiskusi, mengkomunikasikan ya tentang kesimpulan video tadi itu apa, mengenai prinsip kerjanya itu bagaimana. Nanti kalau sudah selesai, mohon untuk kalian berdua mempresentasikannya. Bisa dimengerti? Ya, dimulai dari sekarang. Halo. Baik, sudah selesai diskusinya. Sudah. Ya. Ini nama saya Yogi. Nama saya Sobri Ahmad Toirin. Kami akan mempresentasikan kesimpulan prinsip kerja peredam kejut menurut video
yang telah diupayakan, yaitu peredam keju terdiri dari tabung yang berisi oli dan terdapat sebuah kutub yang berfungsi mengatur aliran oli. Perlambatan gerak air sepeda motor terjadi karena aliran oli tabung peredam keju terhambat oleh katup. Hal tersebut disebabkan karena lubang kutub yang sempit. Jika jumlah oli dalam tabung kurang, maka kerja peredam keju tidak bisa meredam kejutan. Sudah itu baik, kurang lebihnya yang disampaikan ya sudah benar. Nah, mengenai prinsip kerja peredam keju sesuai yang pada video tadi. Baik, alhamdulillah mata pelajaran pada kesempatan ini kita cukupi sampai di sini ya. Pada kesimpulannya ya, kita tarik kesimpulan bersama-sama bahwa sistem peredam keju ini fungsinya untuk menyerap guncangan pada kendaraan yang melaju di lintasan permukaan jalan yang tidak rata, sehingga si pengendara dapat berjalan, dapat mengendarai dengan nyaman, tidak ada guncangan yang terlalu lama. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Ada yang ditanyakan? Ada. Baik, berikutnya untuk keaktifan kalian baik di kelas maupun di rumah, dan agar mendalami mengenai apa itu sistem peredam keju dan lain sebagainya, ini ada tugas harian untuk kalian. Nanti teman kalian Denny Syahlani juga diberitahu jika nanti kondisinya sudah memungkinkan, jika kondisinya sudah sehat, dikabari, dikasih tahu bahwa ini ada tugas harian dari saya, ada PR ya, ada tugas rumah ya. Tugas rumahnya, tugas hariannya yaitu yang pertama, mengapa perlu adanya perawatan berkala pada sistem suspensi dan peredam keju. Mengapa harus ada perawatannya ya, berikan alasannya menurut Anda. Yang kedua, tulislah langkah-langkah memeriksa shock absorber atau peredam keju ya. Langkah-langkah pemeriksaannya itu bagaimana ya? Ya meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk memeriksa peredam keju itu apa, bahannya itu apa saja, nanti ya ditulis di jawabannya Anda sekalian. Langkah-langkahnya pertama itu apa, mungkin pakai backlift atau meja, ya terserah kalian, setahu kalian, yang tentunya itu sesuai SOP. Baik, dan yang terakhir, soalnya itu sebutkan ciri-ciri shock absorber atau peredam keju yang baik, dan serta sebutkan, ya saya ulangi lagi, sebutkan ciri-ciri shock absorber atau peredam keju yang baik dan tidak, serta apa dampak bagi sepeda motor atau kendaraan jika shock absorber yang digunakan telah rusak ya. Tugas hariannya ini cukup 3 saja. Semoga kalian bisa mengoptimalkan ini semua dengan baik, bisa menyerap pelajaran pada pertemuan ini dengan baik, bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari ya. Jangan lupa kita doakan teman kita Denny Syahlani supaya lekas sembuh
dan bisa berkumpul di tengah-tengah kita semua, bisa belajar bersama kembali. Ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Jika ada yang kurang atau kata-kata yang kurang tepat dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mungkin Yogi bisa untuk memimpin doa. Ya, silakan.